Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Anggrato Putra, CGP Angkatan 10, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini saya sudah bersama dengan Mem Yuli Etsela SPD, yang merupakan rekan sejawat saya yang nantinya akan saya supervisi. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi tugas aksi nyata pada modul 2.3 berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Halo Mem, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya Mem ya, terima kasih nih untuk waktunya karena sudah bersedia untuk saya supervisi. Kemudian kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk membantu Mem dalam mempersiapkan diri pada saat melaksanakan supervisi nantinya. Kemudian yang diharapkan adalah pembelajaran yang nantinya akan Mem lakukan berjalan dengan baik lagi. Iya. Kemudian nanti saya minta izin ya Mem ya untuk memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan Mem untuk melakukan supervisi. Bersedia Mem ya? Bersedia. Ya, baik Mem ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan Mem sampaikan saat supervisi nanti? Ya, saya ngambil kelas 7 ya Pak. Itu masih di chapter 1 di bab 1. Itu tentang introducing themselves gitu. Jadi anak-anak ini dia belajar memperkenalkan diri dia menggunakan bahasa Inggris di depan kelas. Jadi tujuan pembelajarannya itu di mana peserta didik itu mampu dia untuk memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Inggris. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang dicapai adalah kemampuan anak Ya. untuk memperkenalkan dirinya Iya. di depan kelas. Iya, Itu benar. Baik Mem, pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti nih, area pengembangan mana yang akan Mem kembangkan? Area pengembangan area yang akan saya nilai itu ada di inti ya, di bagian inti dari pembelajaran, di mana kondisi kelas itu nanti yang saya harapkan peserta didik itu dia mampu, dia lancar dan berani ke depan kelas untuk memperkenalkan dirinya. Ya, seperti itu. Jadi mampu dia berbahasa Inggris. Jadi area pengembangannya adalah kompetensi anak ya, dimana dia berani untuk tampil ke depan. Iya, speaking skill-nya itu yang paling ditekankan di chapter ini. Ideal keberhasilan area pengembangan itu seperti apa gambarannya? Idealnya keberhasilannya nanti peserta didik itu mampu menggunakan bahasa Inggris, memperkenalkan diri, identitas mereka masing-masing itu di depan kelas secara individu atau berpasangan gitu. Berpasangan. Ya. Oke. Berarti lebih diminang pada kemampuan anak dalam berkomunikasi, memperkenalkan dirinya di depan kelas. Iya. Gitu, ya. Baik Mem, pada saat pembelajaran nanti model pembelajaran apa nih yang akan Mem terapkan? Model pembelajarannya kalau dikaitkan dalam bahasa Inggris itu lebih ke project based learning ya, karena anak ini nanti akan saya kasih project membuat sebuah skrip dialog gitu bersama temannya, berpasangan gitu kan. Nah, nanti mereka saya kasih temanya adalah introducing, perkenalan gitu kan. Saya kelompokkan berdua-berdua, nanti mereka akan membuat sebuah skrip percakapan atau dialog, dan itu akan mereka demonstrasikan atau mereka praktekkan ke depan kelas. Berarti proyek yang dihasilkan itu berupa naskah dialog tadi. Iya, gitu berupa naskah proyeknya. Kemudian Mem, strategi apa nih yang akan Mem gunakan pada saat pembelajaran nanti supaya tercapai apa yang ingin Mem rencanakan tadi? Ya, kalau saya dalam bahasa Inggris itu ada dua ya, grammar translation method sama direct method, di mana direct method ini menekankan ke anak untuk langsung menggunakan bahasa asing ya. Saya kan bahasa Inggris, jadi kalau sebisa mungkin anak itu tidak menggunakan terjemah gitu. Maksudnya terjemah itu hanya dari saya sebagai fasilitator mereka di kelas gitu kan. Dan mereka mencoba untuk tampil memang pure bahasa Inggris gitu. Mereka merancang sendiri. Jadi di depan itu tidak ada lagi percampuran bahasa gitu kan. Jadi memang langsung menggunakan bahasa Inggris gitu. Mereka dengan nyaring menyampaikan bahasa Inggris itu di depan kelas. Baik Mem. Kemudian bagaimana nih cara Mem melakukan penilaian terkait dengan keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang Mem sampaikan? Ya, kalau dalam
Bahasa Inggris itu kan ada 4 aspek ya, speaking, writing, ada listening, reading. Saya ambil yang chapter 1 ini nilainya speaking skill. Jadi speaking skill ini ada berapa aspek yang dinilai, ada rubriknya. Itu yang pertama bisa fluency, kelancaran anak-anak itu, kemudian pronunciation, itu pelafalan, gimana mereka melafalkan bahasa Inggris itu tepat apa tidak gitu. Accuracy, ketepatan topiknya, kemudian comprehension ya, pemahaman mereka di situ, dan juga kita bisa masukkan grammar ya, cocok apa tidak gitu. Oke, kosakata yang digunakan Iya. pas atau tidak gitu ya. Termasuk dengan materinya juga, misalnya mengenai perkenalan, apakah tepat yang disampaikan, pemahamannya apakah masuk di situ gitu. Oke, baik Mem ya. Baik Mem, kapan nih akan dilaksanakan supervisi ini? Insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan, itu hari Kamis, saya ada 2 jam di kelas 7A. 7A, berarti di Jam kelas 7 pertama ya? kalau nggak salah ya. Oke, di kelas 7A ya? 7A. 7A jam? Pertama dan kedua. Jam pertama dan kedua. Kamis. Hari Kamis. Baik Mem, saya rasa saya sudah banyak mendapatkan informasi nih tentang kesiapan Mem untuk melaksanakan supervisi tadi, ya, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan supervisi saya mendapatkan poin-poin mana yang harus saya observasi, gitu Mem ya. Nah, kemudian setelah saya melakukan observasi, nanti kita berbincang lagi Mem ya, berkaitan dengan hasil dari observasi saya. Oke. Kemudian saya rasa cukup Mem. Baik, terima kasih lagi saya ucapkan pada Mem atas waktunya dalam kegiatan pra-observasi ini. Kita bertemu lagi nanti pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Baik, demikian saja kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Mem Yuli Atsela SPD. Nantinya kita akan kembali lagi pada saat kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Demikian saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Greeting. Good morning, students. Morning. How are you this morning? I'm fine to thank you. Okay, before we start to study, I will check your attendance list. If I call your name, please say yes, ma'am. Abdul Rahman. Yes. Adila. Alfi Al-Afsi. Arafa Wiranata. Ashifa Rahman. Aulia Safitri. Sahira. Widya. Zaki. Yes, ma'am. Saskia. Suhati. Okay, thank you. So, 4 students is sick. Okay. I say good morning. Morning. Okay. Have you breakfast this morning? Dah sarapan apa belum? Kalau udah harusnya semangat ya. Saya sekali lagi ya. Good morning. Good morning. Okay. Shoulders, knees, toes. Shoulders. Shoulders. Mana shoulders? Ya. The purpose of our lesson today. Ya. Hari ini
tujuan pembelajaran kita adalah how you can introduce yourself others. Jadi kita bisa memperkenalkan diri satu sama lain. Kalau kemarin memperkenalkan diri sendiri gitu ya di depan kelas. Nah, today kalian bisa express ya how to give and ask information about your identity. Jadi kalian itu bisa saling bertanya, memberi informasi terkait identitas masing-masing. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, dan ulangi judulnya adalah ask and giving information about our identity. Ya. Enjoying the first day of school. Hai, apakah kamu menikmati hari pertama sekolah? Well, yes, it's great. Ya, sangat menyenangkan. By the way, I'm Galang. Ngomong-ngomong, nama saya Galang. What's your name? Artinya? Siapa namamu? Ya. Siapa namamu? I am Andre. Where do you live? Where are you from? I'm from Riau, and you? I'm Riau. Where do you live? I live in Sumba, and you? I'm in Sumba, Pelang. How old are you? I'm 12 years old. I'm 12 years old. What's your hobby? My hobby is study, and you? Playing games. How much? I have siblings or sisters. I have a sibling. Parents or mission. Okay. Thank you. Oke, berhadapan ya kalau dialog itu berhadapan. I'm Adit. Thank you. Tepuk tangan, Mak. Next speakers. Siapa lagi yang mau maju? Coba dengar sini. Attention please. Listen to me please. Thank you for several group yang sudah sangat bagus ya. I hope all of you can introduce
introduce yourself and others. Kalian tuh nantinya bisa mampu ya untuk memperkenalkan dirinya satu sama lain. Sekarang Mem mau tanya nih, ya. Mem mau tanya, what did you study today? Tadi barusan, apa yang baru kamu pelajari? Bahasa Inggrisnya apa tadi? What did you study before? Apa yang baru saja kita pelajari sebelumnya? Apa? Perkenalan. Bahasa Inggrisnya apa? Mem tuh maunya kalau jawab tuh bahasa Inggris gitu loh. Jangan Indonesia terus. Introduction between you and others. Jadi perkenalan antara kita dengan orang lain. Apa saja tuh 6 aspek yang ditanya tadi ketika Oke, good. Ya, jadi itu ada beberapa pertanyaan yang akan ditanya ya tentang apa saja ketika kita speak ya, conversation, perkenalan dengan orang lain ya. Jadi tujuan pembelajarannya mengulangi adalah how you can to practice, introduce atau ask and give information about someone identity ya. So untuk next group yang berikutnya kita ambil nilainya next meeting. So today our lesson is finished ya. I say thank you for your attention. Dan last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Yuli SLA SPD dan juga didampingi oleh tenaga praktik saya yaitu Ibu Mirella MA. Baik, ini akan melanjutkan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Kak Mili. Apa kabar? Oke, baik Mem ya. Bagaimana nih perasaan Mem setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi gitu? Perasaannya ya senang ya, sudah diobservasi oleh Pak Edo, kemudian mungkin sudah merasa puas mendapat penilaian dari teman sejawat. Untuk percakapan pasca observasi kita hari ini, apa nih yang ingin mendapatkan dari hasil percakapan kita? Yang saya dapatkan setelah pasca observasi ini yaitu istilahnya ada penilaian feedback dari Pak Edo kepada saya supaya mungkin pembelajaran saya yang masih kurang itu bisa saya perbaiki, bisa saya tingkatkan lagi kualitasnya. Berarti tujuan penilaian kita ini adalah mengetahui hasil observasi yang kemarin kita lakukan. Baik Mem, setelah kemarin yang melakukan observasi, menurut Mem apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang ingin Mem tuju kepada anak-anak? Kalau tujuan pembelajarannya tercapai, kalau menurut saya tercapai, tapi mungkin tidak 100% seperti itu. Menurut Mem, dari observasi kita kemarin, apa hal yang berjalan dengan baik atau mungkin ada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik? Mungkin ada yang kurang berjalan dengan baik dengan kondisi anak kita di kelas kemarin. Yang pertama mungkin waktu ya, anak itu kan dibagi berkelompok secara berpasangan. Harapan saya 2 jam pelajaran itu saya bisa mengambil nilai anak-anak tersebut, tapi kan pada kenyataannya tidak selesai semua seperti itu. Mungkin ada beberapa anak yang memang terkendala, mereka kemampuan mereka mungkin di low, jadi mereka tidak secepat teman-temannya menangkap apa yang dipelajari, yang mungkin mereka belum mampu untuk tampil. Ya, jadi menurut Mem waktu tadi ya
apa yang bisa melakukan untuk memperbaiki yang mungkin menurut Mem kurang berjalan dengan baik dalam observasi kita kemarin? Mungkin waktu tadi terkendala pertama ya karena kemampuan anak tadi yang pertama ya Pak. Kalau kemungkinan anak ini dia paham, maksudnya dia bisa menangkap dengan cepat, mungkin waktu itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin yang akan saya lakukan lebih memperbanyak vocabulary anak itu, bagaimana anak itu bisa cepat memahami strateginya bagaimana gitu. Mungkin waktu itu bisa kita. Berarti kendalanya anak kurang menguasai Iya, vocab, jadi iya. mungkin susah dalam mencermati perintah Iya. yang disampaikan. Mungkin jadi kedepannya apa yang ingin dilakukan? Saya inginnya sih anak-anak itu lebih memperdalam vocabulary-nya ya, bisa dengan anak itu mengumpul kosakata sebelum belajar seperti itu ya, atau saya banyak mengajak anak ini seperti game yang menghafal vocabulary seperti itu. Kapan kira-kira memang akan lakukan perbaikan atas pengajaran? Tindakannya bisa setelah ini ya, atau dalam beberapa bulan ke depan lah, karena memang sekarang masih sibuk juga. Untuk pembelajaran kedepannya Iya. dicobakan Iya, ya. coba. Kira-kira ada nggak orang lain yang bisa meminta tolong untuk membantu bagaimana anak ini bisa mahir dalam atau menghafal vocabulary ini? Mungkin kalau di sini tidak ada mungkin karena saya sendiri berbahasa Inggris di sini. Mungkin kalau punya 3 gitu kan, Iya. 2 saya bisa kombel kecil, bisa ngajak diskusi. Kalau sini kan sendiri. Mungkin di forum GMP seperti itu ya. Jadi mungkin bisa berkolaborasi. Iya, untuk bisa menerapkan minta GMP. ide kira-kira meningkatkan vocab anak ini gimana gitu. Kalau di sini kan saya mau konsultasi pun nggak ada yang satu jurusan. Itu bisa berkolaborasi Bisa. dengan komunitas masing-masing. Iya. Baik men, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya kemarin sesuai dengan kesepakatan kita pada pembicaraan praobservasi kemarin ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dicapai, kemudian kompetensi apa saja yang ingin menjadi fokus observasi kita kemarin. Jadi menurut saya pembelajaran yang sudah dilakukan men ketika di kelas itu sudah berjalan dengan baik ya, dimana sudah membuka dengan ice breaking yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk melatih fokus anak dalam pembelajaran. Kemudian juga sudah memfasilitasi kegiatan diferensiasi pada anak dengan memberikan bersama-sama menyampaikan membaca secara bersama-sama, kemudian juga masuk ke dalam kelompok untuk memastikan bahwa anak ini bisa. Jadi saya untuk pembelajaran diferensiasinya sudah dapat. Kemudian juga anak berkolaborasi dengan teman sejawat, ini juga bisa melatih kompetensi sosial emosional tadi, kompetensi sosial anak. Dan juga anak diberikan kesempatan untuk tampil ke depan. Ini juga bisa melatih kepercayaan diri anak, kemudian juga bisa melatih kemampuan berkomunikasi anak ketika berada di depan anak. Jadi kalau menurut saya pembelajaran yang sudah melakukan itu sudah sangat baik ya, karena sudah memfasilitasi gaya belajar. Baik kan, untuk kedepannya nih, kira-kira apa yang mau meningkatkan lagi? Yang saya mau tingkatkan dalam pembelajaran Ya. kedepannya saya lebih ingin anak itu terlibat lebih aktif dari sebelumnya ya, karena bahasa Inggris itu tuntutannya memang berbicara ya Pak. Jadi anakku harus aktif, saya juga harus lebih banyak mengajak anak itu. Kalau saya kan masih belum mengenal dua bahasa, kalau harapan saya di SMP ini saya bisa pure bahasa Inggris gitu. Tapi karena kemampuan anak kita yang masih rendah, mungkin hanya beberapa anak yang agak tinggi tingkatan kemampuan mereka, jadi saya masih menggunakan dua bahasa. Biasanya saya ingin tingkatkan bagaimana anak itu bisa mengerti apa yang saya sampaikan dengan bahasa Inggris tersebut. Ya.
seperti apa nih yang harus dilakukan untuk mencapai seperti tadi? Bisa mungkin menampilkan video pendek yang dimana anak itu menangkap apa isi dari video tersebut. Bisa juga kemudian mungkin di awal pembelajaran itu saya bisa juga nyuruh mereka untuk mengulang kembali, siapa yang masih ingat dialog kemarin lalu tampil lagi, masih ingat apa enggak, nanti vocabulary-nya sudah mereka hafal seperti itu. Terima kasih Mem ya untuk pembicaranya. Kira-kira ada lagi yang ingin Mem tanyakan? Sepertinya cukup. Ya, saya rasa untuk kegiatan kali ini sudah berjalan dengan baik. Kira-kira apakah Mem sudah mendapatkan apa yang ingin menjadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini? Sudah ya. Baik, demikian saja untuk kegiatan pasca observasi saya bersama dengan Mem Yuli sebagai guru bahasa Inggris yang saya observasi dan juga didampingi oleh pengajar praktik Ibu Nurlaila FA. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.